Namaku tak penting, tapi izinkan aku bercerita. Aku perempuan, 25 tahun. Baru saja lulus kuliah akhir tahun lalu. Saat ini, aku hanya seorang pengangguran yang hidupnya diisi oleh pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban, dan malam-malam panjang yang terlalu sunyi. Selama kuliah, tak sedikit laki-laki yang mencoba mendekatiku, tapi aku dingin, cuek, bahkan kadang terkesan sombong. Bukan karena aku tak suka mereka, bukan karena aku tak tertarik, tapi karena aku takut. Karena aku merasa bahwa menjalin hubungan hanyalah keribetan baru yang tak ingin kutanggung. Aku sadar kok aku egois. Dan aku takut jika aku menjalin hubungan, aku hanya akan menyakiti orang lain. Dan diriku sendiri. Tapi bahkan tembok yang paling kokoh pun bisa retak. Aku sering merasa sepi. Kadang di malam hari, aku menangis tanpa alasan yang jelas. Gelisah. Jiwaku seolah menjerit dalam sunyi yang tak bisa kudefinisikan. Sampai akhirnya, aku mulai menyadari sesuatu. Aku punya luka yang tak terlihat, tapi menyayat jiwa. Luka yang kututup rapat bertahun-tahun lamanya. Aku pernah dilecehkan. Bukan sekali, bukan hanya saat SD, tapi juga saat SMP, bahkan kuliah. Dan yang lebih menyakitkan, semuanya dilakukan oleh orang-orang terdekatku. Tapi aku diam. Aku pendam. Karena aku tak tahu bagaimana caranya bicara. Tak tahu bagaimana caranya meminta tolong. Aku terlalu takut. Meski aku terlihat kuat dari luar, dalamnya aku rapuh. Aku perempuan biasa. Aku punya hasrat. Aku punya keinginan untuk dicintai, dipeluk, dimengerti. Tapi aku bingung. Rasa sepi semakin menggigit saat aku lulus dan hanya tinggal di rumah, tak punya kegiatan, tak bersosialisasi. Aku mulai merasa hampa. Lalu aku iseng mengunduh aplikasi pertemanan. Aku butuh teman bicara, tempat cerita, dan aku menemukannya. Entah bagaimana, berbicara dengan orang asing terasa lebih aman. Aku bisa bercerita tentang traumaku, dan itu terasa melegakan. Tapi kemudian, semuanya menjadi kabur. Garis batas antara rasa sepi dan pelampiasan mulai kabur. Aku terpancing rayuan. Awalnya hanya obrolan ringan. Lama-lama menjadi obrolan dewasa. Dan kemudian, aku mulai berani melakukan VCS. Dimulai sejak Februari lalu. Aku pun bertukar nomor dengan satu laki-laki yang cukup nyambung denganku. Dia tak pernah memaksaku. Dia bahkan menjadi teman cerita yang cukup baik. Dia juga terbuka, mengaku dulu sering berhubungan dengan mantannya. Kini, kami sering berbicara, bahkan setiap hari. Kadang ia minta pap. Awalnya aku masih berpakaian lengkap, tapi lambat laun, aku kehilangan kendali. Aku mulai mengirim pap tubuhku, tanpa busana, padahal aku dulu adalah perempuan yang sangat menjaga diri. Aku selalu bangga dengan itu. Tapi sekarang, aku seperti tersesat di dalam diriku sendiri. Dia pernah mengajakku bertemu, staycation, tapi aku tak berani. Aku masih ingin menjaga keperawananku. Tapi aku juga sadar, aku sedang berada di jurang, dan setiap hari, rasanya aku semakin dekat dengan tepian. Aku ingin berhenti. Aku ingin lepas. Tapi aku tak tahu bagaimana. Aku bingung. Apakah aku nyaman karena dia benar-benar baik? Ataukah ini hanya bentuk keterikatanku karena candu? Yang aku tahu, aku ingin berhenti. Aku ingin kembali menjadi diriku yang dulu. Tapi entah kenapa, itu rasanya sangat sulit. Dan sekarang, yang tertinggal hanya penyesalan. Aku perempuan, aku masih punya harga diri. Tapi aku takut, aku sudah terlalu jauh. Aku hanya ingin pulang. Pulang pada diriku yang dulu.